Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Linggo Geni, bertemu lagi dengan saya hari ini di materi Pandas. Berbeda dengan materi Python D series lainnya. Nah, pada pertemuan ini saya akan juga membuat sebuah Python D series yang lain, yaitu Pandas. Nah, Pandas ini adalah merupakan sebuah library untuk analisis data. Nah, seperti kita bisa mengolah data di MySQL, misalnya di Excel contohnya juga. Nah, di Pandas ini kita juga mampu nanti mengolah data, menganalisa data, memperbaiki data yang hilang atau missing data segala macam. Nah, kita mulai tutorial kita dengan Pandas ini. Nah, ada beberapa hal nanti akan kita pelajari dalam Pandas ini, seperti series, data frame, dan lain-lain. Nah, untuk pertama kali ini, atau video Pandas D series pertama ini, kita akan belajar tentang series dulu. Baik, sebelum kita mulai, kita buat dulu sebuah folder baru tentunya ya. Kita buat folder baru di sini. Folder di Jupyter Notebook kita. Di bawah, oh ini sudah ada ya folder nih. Kemudian saya ganti aja nih foldernya dengan cara rename di sini, ganti nama jadi Pandas D series. Oke, artinya nanti ini adalah kumpulan atau folder tempat berkumpulnya tutorial-tutorial tentang Pandas. Kita buka dulu foldernya. Nah, dari sini kita buat sebuah file Jupyter Notebook atau file Python kita dengan mengklik New Python 3. Oke, kita mulai saja latihan series kita. Nah, sebelum memulai, kita harus mengimport beberapa library, NumPy misalnya ya. Import NumPy, kemudian import Pandas. Yuk kita mulai. Import, oke. NumPy snp. Kita akan belajar nanti setelah Pandas D series ini, nanti kita akan belajar juga tentang NumPy ini. Kemudian kita eksekusi, lalu kita import juga sebuah Pandas seperti ini, Pandas SPD. Alright. Oke, sebelumnya saya tambahkan dulu sebuah sebuah cell di sini. Saya naikkan cell ini ke atas. Oke. Kemudian saya beri catatan lah ya, dengan markdown misalnya, markdown series. Jadi teman-teman bisa tahu series adalah sebuah objek satu dimensi. Artinya dia seperti kolom ya, seperti kolom dalam sebuah tabel, sebuah tabel seperti itu. Oke, teman-teman ingat, Excel ada kolom-kolom gitu ya. Nah, di series juga satu dimensi seperti itu. Baik, kita mulai saja. Berikutnya kita lanjutkan sel kita. Kita buat dulu beberapa objek di sini. Membuat objek yang kita buat seperti labels gitu ya, data, array, dictionary. Buat objek. Kita buat dulu labelnya, labels. Di sini dalam bentuk array seperti ini, A. Nama saya saja deh. A, B, kemudian R, kemudian I, seperti ini. Oke, I. Kemudian ini kita eksekusi.
nanti sekalian kita eksekusinya. Kemudian kita buat sebuah data seperti berapa bagusnya. Kita urutkan saja 10, 20, 30, 40, kemudian 50. 40 ding, karena ada 4 label stay, 4 value dari labelnya, 4 nilai dari labelnya. Sudah dieksekusi. Kemudian saya enter dulu ini. Arraynya kita buat seperti ini. Kita panggil numpy ya, np.array. Kemudian kita isi arraynya adalah data ini saja yang akan kita isikan ke dalam array kita. Data. Kemudian kita buat sebuah dictionary. Teman-teman akan belajar nanti di Python series ya, tentang apa itu dictionary, apa itu array. Oke. Kemudian klik atau ketik A seperti ini, kita isikan datanya ya 10. Kemudian kita masukkan data berikutnya yaitu P ya. Kemudian isi P itu adalah 20. Kemudian kita isi juga untuk C. Kemudian berapa isi C-nya adalah 30. Kemudian R ya. R. Kemudian untuk I-nya, kemudian kita isi 40 seperti ini. Oke, kita sudah buat 4 objek. Kita eksekusi. Salah di sini ada bukan koma ini ya, bukan koma rekan-rekan sekalian, tapi adalah titik 2. Oke. Baik, sudah tersimpan. Kita coba panggil, kira-kira isi labelnya apa. Kita ketik saja label seperti ini. Labels. Seperti itu. Kemudian isinya label is not defined. Oke, kan salah selalu. Baik, dia sudah mengeluarkan data seperti itu. Kemudian kita juga bisa panggil data seperti ini. Isinya adalah 10, 20, 30, 40. Kita juga bisa panggil array-nya. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga bisa panggil dictionary. Oke. Baik, kita sudah dapatkan. Nah, dari 4 objek ini kita akan coba memanggilnya di dalam bentuk array. Nah, itu ya. Dalam bentuk series maksud saya. Dari 4 objek ini kita akan coba memanggilnya dalam bentuk series. Ya, kita mulai series. Kita panggil di dalam series. Komennya di sini. Kita terapkan dalam series. Saya kalau ngetik ini suka typo gitu ya, tapi nggak apa-apa. Baik, kita mulai. Gimana caranya? Kita ketik pd.series. Oke. Apa data yang akan diisi dalam series kita? Contoh data sama dengan data yang ini. Oke. Kemudian kita eksekusi. Dia akan mendapatkan 10, 20, 30, 40 sama ya. Ini perhatikan juga bahwa indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ini data yang ada di dalam series kita. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita juga bisa mengganti indeksnya ini dengan label. Misalnya labelnya adalah ini. Oke. Bagaimana caranya? Kita coba. pd.series. Oke. Kemudian data sama dengan data, koma. Nah,
indeksnya. Nah, kalau tadi kita tidak menyebutkan indeks, sekarang kita sebutkan indeksnya. Indeks sama dengan apa? Kita sudah sebutkan tadi indeksnya adalah label ini. Artinya indeks adalah label. Oke, label seperti apa tulisan label tadi? Supaya jangan labeles. Labels seperti ini. Kita coba lihat. Nah, sekarang indeksnya tadi dimulai dengan 0, sekarang sudah diisi dengan label APRI. Oke, seperti itu. Baik, kita coba lagi mengisi dengan array. Ya, kita ganti dengan array series kita ini. pd.series. Kemudian karena kita coba panggil array ini ke dalam series kita, array ini kita ketik saja array. Oke. Kemudian isi dari dia kembali indeksnya ya. Indeksnya isinya mulai dari 0 lagi. Kemudian data yang ditampilkan adalah array ini. Nah, juga kita bisa sama seperti ini. Kita juga bisa mengganti indeksnya dengan label seperti pd.series kemudian array kemudian labels. Seharusnya tadi saya labels dalam bahasa Inggris ya, labels yang penting hasilnya bisa ditampilkan. Oke, dia indeksnya sekarang sudah menjadi label dan data dalam bentuk data yang ada di dalam array ini. Dalam bentuk array ini. Kemudian kita apply juga series ini dalam bentuk dictionary. pd.series kemudian tentu kita panggil adalah dictionary yang sudah ada di atas tadi. Dictionary. Karena dictionary ini adalah isinya tadi kita lihat indeks A adalah 10, ini datanya 10, indeksnya A sampai 4i datanya 40, maka dia akan tampilkan hasil seperti ini. Ini indeksnya, ini datanya. Baik, teman-teman sekalian. Bagaimana kalau kita memiliki data kawan-kawan serumah kos misalnya kalau mahasiswa ya, kawan-kawan kuliah atau bagaimanapun, kita bisa buatkan seriesnya di dalam Python series ini. Maksud saya di dalam Pandas ini bagian series. Bagaimana caranya? Mungkin bisa sebagai latihan. Jadi kalau teman-teman bisa, coba tuliskan di komen ya, seperti apa membuat series dari kawan-kawan kita. Nah, silakan ya isi di komentar. Tapi kita akan coba buat sebagai latihan kita hari ini. Series, saya bikin komen dulu di sini. Membuat data, membuat data kawan-kawan dalam bentuk series. Oke. Saya enter saja, kemudian kita mulai dengan series seperti ini, series, .pd, kita panggil panda ini maksudnya, pandas ya. Series sama dengan pd .series. Baru kita masukkan nama kawan-kawan kita. Begini. Pertama mungkin saya panggil Bos Linggo Geni deh, ya. Linggo Geni. Kemudian saya panggil lagi yang lain, saya tulis lagi nama yang lain. Kemudian saya tulis lagi nama yang lain di sini ke dalam series saya. Seperti itu. Nah, kemudian saya juga buatkan indeksnya. Koma gitu ya. Indeksnya adalah
index sama dengan 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian ini akan kita tutup ya, Oke, baik. Gimana sekarang kita coba enter eksekusi. Sudah jalan. Rekan-rekan sekalian, sekarang kita coba panggil seriesnya. Caranya kita klik saja series seperti ini. Kemudian, nah, di sini kita sudah dapatkan data kawan-kawan kita. Nah, dengan indeks ini, kemudian datanya ini. Kemudian, atau dengan cara lain, kita juga bisa print series. Tentu error ya, karena kalau untuk print seperti ini kita harus berikan tanda kurung di dalam seriesnya. Baik, nah itu dia latihan kita tentang series yang ada di dalam Pandas. Jadi saya review kembali bahwa series merupakan objek satu dimensi seperti kolom di dalam sebuah tabel, dan series ini adalah sebuah objek juga yang ada di dalam Pandas yang kita gunakan nanti untuk mengolah data kita, menganalisa data kita dalam proses belajar atau pekerjaan data science nantinya. Baik, rekan-rekan sekalian, sahabat Lego Geni, sampai di sini pertemuan pertama dari Pandas D series ini. Sampai ketemu lagi dengan video-video Pandas D series yang lainnya di channel Lego Geni. Oke, tetap beri komen jika teman-teman memiliki pertanyaan atau kendala dalam belajar. Silakan berikan komentar atau pertanyaan di dalam sesi komentar. Baik, sampai ketemu lagi dengan video berikutnya. Saya tutup saja pertemuan kita kali ini. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.